Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman semuanya yang saat ini sedang mungkin masih belum yakin untuk terjun di dunia usaha. Semoga Allah memberikan keyakinan secepatnya untuk terjun secara serius. Dan untuk para pelanggan Pisang Keju Berkah 99, saya ucapkan terima kasih yang telah berlangganan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya saya tentang teknikal menggoreng pisang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita menggoreng pisang, teman-teman. Hal-hal ini bisa dikatakan sangat sepele, akan tetapi bisa berpengaruh terhadap hasil produk yang akan kita berikan kepada konsumen. Apakah saja itu hal-hal teknis tersebut yang mungkin dianggap sepele? Kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Jadi pertama, teman-teman, kita harus memperhatikan bahwa gas yang kita pakai ini benar-benar tertutup. Tidak ada gas yang keluar dari sini, teman-teman. Biasanya gas yang bocor itu karena ada si kabel si karetnya itu tidak pas, teman-teman. Kalau masih bocor, tinggal ganti saja dengan yang sebelumnya, dicabut terus ganti. Sebenarnya tidak pakai tidak pakai lilitan di sekitar leher gas pun sebenarnya tidak apa-apa. Yang pasti teman-teman harus memastikan bahwa karet yang ada di dalamnya itu benar-benar pas dengan yang ada di sini. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini harus memastikan bahwa si merahnya itu benar-benar pol maksimal, teman-teman. Tuh, maksimal. Sehingga nanti api yang akan keluar dari kompor semawarnya seperti ini, teman-teman. Nah, benar-benar sangat maksimal yang akan keluar, teman-teman. Seperti itu. Dan tentunya tuas ini juga di sini ada ada lubang nih, teman-teman. Kalau kita tidak jeli, kadang-kadang ada karet di sini, teman-teman, ada karet. Nah, suka ada gas yang keluar, teman-teman. Nah, kita harus hati-hati. Kalau misalkan ada yang keluar, bisa jadi api yang ada di situ menyembur ke kita, teman-teman. Jadi itu yang pertama kita pastikan. Itu yang udah kita pastikan yang ini ya, teman-teman. Sehingga kita bisa menghasilkan api yang besar seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, pisang goreng yang sedang saya goreng. Itu pisang goreng tanduk belah 2 panjang. Belum 1 menit hasilnya sudah cukup baik, teman-teman, karena apinya yang tadi itu, teman-teman, maksimal ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu, teman-teman. Ya, teman-teman, saya ulang lagi. Ini kadang-kadang yang bocor itu adalah di sini, teman-teman. Ini karet yang warna merah. Kalau misalkan teman-teman masih terasa bocor dan terasa bau, karet yang di dalamnya ini ganti, dikeluarkan, bisa dengan obeng atau ya obeng seperti itu yang tumpul ya, jangan yang ini yang kakak. Kemudian ganti dengan yang lain, teman-teman. Atau kalau misalnya tidak bisa, kalau tidak ada yang lain, ini dibuka lalu dibalik, teman-teman. Nah, ini kan di dalam nih, yang ini dibalik. Nah, diputer, teman-teman, jadi dibalik. Nah, insya Allah coba. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini sudah pas, yang si merahnya sudah pas, ini tidak perlu pakai lilitan lagi, karet, plastik atau yang lain. Tidak perlu, teman-teman. Ini sudah cukup. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita beli gas, kadang-kadang suka banyak putaran karet atau plastik kan, teman-teman. Sebenarnya ini tidak perlu. Kalau misalkan si karet di dalamnya ini sudah benar-benar mantap, teman-teman. Nah, ini tips hal-hal yang sepele saat kita akan menggoreng pisang goreng, teman-teman. Jadi, teman-teman, saat ini saya mau mencoba untuk melakukan percobaan. Percobaan ini berkaitan dengan panasnya minyak atau mengatur suhu panas api, teman-teman. Pertama, saya akan mencoba menggoreng pisang dengan kurang panas, panas yang pas, dan yang ketiga adalah terlalu panas. Dan bagaimana hasil akhirnya? Seperti itu ya. Hasil akhirnya yang akan kita kasih kepada konsumen. Ini masih pada hal-hal yang sangat sepele, tapi akan menentukan hasil akhir yang akan kita berikan kepada user atau konsumen, teman-teman. Perhatikan. Baik, teman-teman, ini merupakan adonannya. Lalu ini pisang yang telah kita iris, dan ini minyak yang sedang panasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan minyak yang kurang panas itu, pertama efeknya adalah gorengannya akan terlalu oily ya.
Nah, ketika digigit itu nanti terlalu banyak minyaknya dan itu tidak enak teman-teman. Apalagi kalau misalkan disimpan lama. Pertama, gorengan pisangnya akan cepat berbau. Kemudian bahasa yang kedua adalah lihat, kurang mantap. Ini akan saya coba goreng ini dalam kondisi kurang panas ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya akan menggoreng dalam kondisi minyak yang kurang begitu panas. Coba lihat teman-teman. Nah kondisinya si gorengan itu, si pisang itu masih ada mengendap di bawah teman-teman. Itu artinya bahwa si minyak itu belum terlalu panas. Dan keadaan ini menurut saya ini kurang begitu bagus teman-teman untuk selanjutnya. Ini saya goreng lagi satu lagi. Nah ini kondisi minyak dalam kondisi benar-benar belum terlalu panas. Oke. Saya akan angkat ini teman-teman ya. Oh enggak, saya akan matangkan aja dulu, nanti kita hasil akhirnya seperti apa. Nah tuh teman-teman, dia mulai ke atas teman-teman setelah kita mengendap. Prosesnya begitu lama teman-teman. Dan saya kurang menyukai ketika menggoreng kurang panas teman-teman. Baik, sekarang saya akan mencoba lagi menggoreng pisang dalam kondisi yang minyaknya pas. Kita cek teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman yang saya harapkan. Pisangnya dari bawah langsung ke atas nih teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang saya akan menggoreng dalam keadaan panas banget teman-teman. Sangat terlihat kan di sini asapnya begitu mengepul. Nah, ini karena menggorengnya sedikit jadi mengepul ya. Baru sebentar saja udah matang teman-teman. Ini udah 10 detik. Sayang pakai kemasan sayang. Ya baik teman-teman, ini yang A adalah ketika digoreng dengan cara kurang panas. Terlihat sangat oily teman-teman minyaknya. Kemudian yang kedua, minyak dalam kondisi panas yang pas sempurna. Matang merata, cepat namun kurang oily. Yang ketiga teman-teman, panasnya benar-benar terlalu panas teman-teman. Hitam. Saya sudah bisa memastikan bahwasannya pisang di dalamnya itu kurang begitu matang. Kalau ini sudah begitu lembut dan manis. Kalau ini pertama terlalu oily, kemudian minyak si pisangnya juga terlalu banyak seperti itu. Terlihat kan teman-teman perbedaannya? Tuh, oily, garing, terlalu garing. Saya akan mencoba ketiganya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini saya akan coba yang pertama, percobaan yang pertama tanpa ini. Minyaknya kurang ya teman-teman. Bukan minyak kurang, panasnya yang kurang. Bismillah. Tetap enak sih. Cuman saya merasa jujur aja terlalu oily teman-teman. Sudah sangat terlihat nampak. Oke ya. Mungkin kalau dari kamera HP nggak akan terlalu, tapi kalau misalkan dalam kasat mata ini benar-benar oily teman-teman. Garing, renyah, pisangnya lembut tapi kurang suka lah, kurang begitu bagus teman-teman. Saya coba yang kedua teman-teman, yang B ya, yang panasnya merata teman-teman. Lihat dong, tidak oily teman-teman. Nah, kita coba.
Pas, garing, tidak terlalu oily. Pisang di dalamnya lembut teman-teman. Tuh. Terakhir teman-teman, hitam pekat. Ya. Pahit. Teman-teman menggoreng pisang jangan sampai seperti ini ya. Apinya tolong diatur, suhu minyaknya juga diatur. Nggak suka teman-teman, saya nggak lanjut. Tetap saya yang kedua. Begitu saja teman-teman, percobaan eksperimen mengatur suhu minyak dan api teman-teman. Sangat sepele, akan tetapi bisa menentukan hasil akhir gorengan pisang teman-teman, atau mungkin gorengan yang lain kepada user atau konsumen. Begitu saja mungkin teman-teman pengalaman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai jumpa kembali di postingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.